Halo Misla. Bisa on cam, teman-teman? Oh, on cam. Oke, tak. Yo, on cam dong biar. Nah, ini Reza bisa on cam. Itu lagi mati kak, sorry. Gimana, Reza? Belum aku bisa configure kaparannya. Oh, gitu. Oke, oke, nggak apa-apa. Reza yang mau ini ya, yang mau pindah kelas ya? Iya. Udah menghubungi CS tadi. eh Gimana? Belum ya? Belum. Oke, nggak apa-apa. Wait, aku coba cek sih kamu kreditnya berapa ya? Student. Siapa namamu? Oh, banyak juga muridku ini. Pak Reza Kusuma Negara ini ya? Iya. Oh, iya. Ada berapa nih? 11. Tinggal 11. Masih ada 11 lesson. Masih lumayan tuh kalau Bagus. udah. Oke. Kamu udah ada ini tah, background ID tah. Apa itu? Enggak kata tadi kan udah jago gitu. Nah, itu sampai kamu belajar AI, emang belajar AI. Enggak sih. Ya, basicnya emang kayak gitu doang. Oh. Kelas berapa sih kamu? Bisa? Gue SMP. Kelas 2 SMP. Iya. Wih, ngeri. Kelas 2 SMP udah belajar AI jauh ya. Mau kalau mau pindah mau ke kelas ke course apa kira-kira? Bawah? Kalau mau pindah mau ke course apa kira-kira? Belum tahu. Coding, coding. Mau ke coding dah. Eh, Udah pernah belajar coding belum? udah. Pakai bahasa apa? Java udah. Oh, Java. Berarti buat ini ya. Bikin game-game gitu ya kalau Java ya. Iya, ya. Oke, ini ada Lala. Masih ingat aku nggak Lala? Iya, Waktu dulu kita EC ya. Aku iya kelas berganti. Ah, mm, waktu ekstra kelas itu kan. Terus kemarin aku lihat dari mana ya. Terus kayak, loh, ini bukannya yang aku EC itu. Ternyata kelas kalian dua orang. ini wifi-nya aku lagi unstable. Unstable network ya. Mhm. Tapi jelas kok suaramu. Suaraku putus-putus dah. Enggak. Mana Oh, ya ini wifi-nya? Lala nih berarti yang lagi nge-lag nih. Iya, putus-putus di sini. Oh, alah. Oke deh, kalau gitu kita Iya. ke materi dulu ya. Kemarin terakhir apa guys? Ini kayaknya ini AI paling jauh deh. Kalian, bentar, bentar, bentar. Kalian ini pembuatan musik ya sekarang ya? Emang ya? Iya, pembuatan musik. Oke. Waduh, udah modul 4 aja. Kalau di kelasku sih, kelas kalian paling awal ya. Yang bawahnya kalian itu modul 3. Modul 3. Oh iya, selisih satu ini. Selisih satu materi. Oke deh. Kemarin siapa ya? Anunya ya? Kak Lukman itu ya? Iya. Tahu nggak kenapa kok Kak Lukman ganti ini? Ganti apa? Ganti tutor. Tahu. Gimana aja? Nggak tahu. Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Aku juga nggak tahu.
Nggak tahu. Kalian dipamitin. Kenapa ya? Kenapa? Kayak lumayan banyak sih kemarin yang dilepas sama Kak Man. Jadi kan ini, oh iya aku belum kenalan ya. Buat Reza mungkin kalau Lala kemarin udah sempet aku ajar ya. Jadi pertama-tama kenalkan dulu ya. Aku Ardi Zakirul, kalian bisa panggil aku Kak Ardi aja. Di sini aku yang bakal menggantikan Kak Lukman. Tinggal berapa lesson di sini ya. eh aku backgroundnya emang anak IT ya. Sebenarnya aku di Algonova ini nggak ngambil AI guys dulu waktu aku masuk. Cuma ternyata waktu aku masuk itu AI itu baru, pelajaran baru, course Hmm. baru di sini, dan akhirnya kan perlu banyak tutor kan. Ya jadinya aku ngambil AI. Dan sekarang kelas-kelasku ternyata AI. Padahal aku masuknya pengenku masuk ngajar Python gitu, ngajar coding-coding. Hmm. Karena aku emang basicnya di sana gitu. Jadi aku di kelas AI ini kita juga sama-sama belajar. eh Tenang aja guys. Dari lesson-lesson sebelumnya kalian udah paham semua? Ada yang masih bingung nggak dari lesson-lesson sebelumnya? Hmm, Enggak sih. paham kok. Paham ya? Hmm. Mungkin gini guys, kan kalian udah terbiasa sama Kak Lukman tuh. Nah, ini kan ganti gaya pengajaran nih. Kalian mungkin udah paham sama dengan gaya pengajarannya Kak Lukman. Dengan aku nanti pasti ganti kan, ganti gaya pengajaran. Kalau kalian merasa nggak nyaman atau kayak kok enakan Kak Lukman ya gitu, kalian ngomong aja, nggak apa-apa. Kak, ini kayaknya harusnya gini, gini, gini gitu. Kalian request mau model pengajarannya gimana? Soalnya kalau aku tuh jarang jelasin, bukan jarang jelasin apa, jelasinnya dikit, tapi kita ke praktek gitu ya. Soalnya aku kemarin lihat Kak Lukman tuh kayaknya sedikit lumayan banyak penjelasannya gitu ya. Iya. Oke, aku share screen dulu. Ini ada 2 orang, sebenarnya 5 orang ya, keluar semua. Keluar Yang semua. 5 orang itu aku sebenarnya nggak tahu kemana mereka. Dari awal nggak ada. Oh ini nggak ada nih Sadin. Ini dari awal nggak masuk. Ini lumayan. Aku nggak kenal mereka malah. Oh ini Lala kemarin nggak masuk ya minggu kemarin ya? Iya, aku harus kelas tambahan juga. Oh ya oke oke. Terus tambahan lagi. Oke nggak apa-apa. Aku udah buka sih. Nah jadi di pertemuan ini kita masuk ke modul 4 nih. Modul 4 ini kita bikin musik. Kemarin kita di awal bikin teks, terus yang kedua kode, yang ketiga gambar ya. Kita gambar, yang keempat ini kita bikin suara gitu. Ini bakal lebih menantang ya. Oke, mungkin nih. Nah, ini kalau kita bikin AI gitu ya di teks untuk teks itu banyak orang yang merasa terbantu itu kebanyakan dari penulis, jurnalis. Ya ini anak sekolah kalian pasti pakai ya kalau ngerjain tugas. Terus penulis naskah iklan ini copywriter gitu ya, copywriter. Nah, secara umum ini dapat bermanfaat bagi semua orang karena informasi dalam pelajaran buku, buku pelajaran buku dan literatur apapun sebagai besar disajikan dalam bentuk teks. Itu pasti semua orang relate dengan AI teks gitu ya, generator apa yang menjadi secara teks gitu. Nah, kita dipersempit lagi ke grafis di sini. Jaringan saraf grafis akan berguna untuk menyusun alur cerita permainan, membuat ilustrasi untuk presentasi gitu ya. Terus ada pembuatan spanduk dan lain sebagainya lah. Itu mulai mengerucut pada bidang grafis gitu ya. Pada bidang yang desain-desain gitu, edit-edit foto, gambar. Nah, di sini kita juga bakal masuk ke sebenarnya bidang yang sempit juga. Suara ini pasti sempit.
ya pasti berkaitan dengan musik gitu ya, suara. Menghasilkan suara dari teks merupakan tugas yang cukup sesuai untuk jaringan saraf, meskipun hasil audionya masih perlu disesuaikan dengan secara manual. Sebaliknya menciptakan musik dengan efek suara jauh lebih kompleks karena sulit untuk menyusun dan mengumpulkan musik secara sistematis. Jadi nanti kita itu bakal bikin suaranya itu bakal susah karena di dalam suatu musik itu pasti ada banyak komponen ya di dalamnya ya. Kayak ada beberapa kayak ada gitar, bass, melodi dan lain sebagainya. Itu yang harus kalian bikin rinciannya nanti itu. Kenapa kenapa di suara itu lebih sulit gitu? Karena yang kalian bikin itu lebih kompleks. Jadi hari ini kita bakal belajar bagaimana dan mengapa model untuk menghasilkan suara berbeda dengan model yang menghasilkan jenis informasi lainnya. Itu tadi udah aku singgung dikit karena di sini lebih kompleks. Komponen-komponen yang harus dibikin lebih banyak. Terus pelajari cara menghasilkan suara dari perintah teks menggunakan jaringan saraf. Terus pelajari cara menggunakan jaringan saraf yang menghasilkan suara berdasarkan gambar dan temukan cara kerjanya. Jadi yang pertama kita bikin teks untuk jadi suara. Yang kedua kita bakal bikin gambar buat jadi suara. Gitu ya. Jadi nggak dari teks lagi nih promnya. Jadi dari gambar untuk jadi suara. Gitu. Dan nanti kita tugas yang terakhir. Nah, pembuatan suara ini maksudnya dalam AI itu suara sulit dan tidak banyak diminati. Ada jaringan saraf khusus untuk suara, salah satunya dirilis oleh OpenAI sama kayak yang di apa sama bikin yang ChatGPT dan Model i3 kemarin ya. Namun tidak seperti teks dan grafis, suara hanya dapat bermanfaat dalam sejumlah bidang yang terbatas. Nah, inilah salah satu alasan mengapa berkembangnya lebih lambat. Karena menurutku juga ya, sebagai aku kan suka musik juga ya, kebetulan ya. Dengan adanya AI itu emang feel-nya kurang sih. Itu mungkin yang bikin di sini berkembangnya lebih lambat ya, karena emang belum secanggih itu. Bahkan musik elektronik aja dengan musik yang konvensional gitu, feel-nya beda. Apalagi dengan bikinnya AI gitu, pasti beda lah feel-nya. Tapi itu sangat diperlukan jika suara dapat digunakan. Nah, misalkan di suatu game ya, eh, apakah kalian pernah tahu ada game yang nggak ada lagunya? Pasti nggak ada ya. Semua game pasti ada lagunya ya. Pasti ada musiknya, bukan lagunya ya. Ada suara, musik. Nah, itu yang bisa bikin. Kayak kita bisa bikin sound effect, terus bikin ambience-nya, atau musik sound effect tadi ya. Udah ya. Nah, untuk memudahkan, kita bakal mengelompokkan dalam 3 kategori audio. Nah, yang pertama ada musik, yang kedua efek suara, yang ketiga ada ucapan. Ya. Di saat ini kita hanya membahas pembuatan musik aja. Nah, ini adalah diagram yang kayak kemarin di kalau yang teks itu ada training dan lain sebagainya itu. Di awal ada dataset, terus training organism, terus yang terakhir ada prediction. Kalau DLI kemarin ada 3 juga kan, clip, terus apa itu yang terakhir sama upscaling. Ini adalah diagram yang sama tapi untuk audio. Di sini kompleks banget ya. Nah, di sini ada prompt ya. Kalian bisa lihat di sini kita karena nggak mempelajari ini secara detail, ya kalian yang penting tahu aja dulu gitu. Jadi aku nggak detailin di sini. Nah, ini ada clip, glide sama untitled ini upscaling ya kemarin ya. Itu. Jadi aku yang sempat singgung tadi, ada musik itu terdiri dari banyak lapisan yang saling berhubungan. Kayaknya contohnya ada biola, terus cello, ada cello, terus ini apa ini? Terus ada trompet ya. Yang dimana itu harus saling sesuai ya, nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Di sini ada nggak yang suka main musik dari Lala atau Reza? Ada yang main musik nggak? Reza nggak main musik. Main.
Aduh nge-lag Reza. Main. Main apa Reza? Piano, piano. Wes. Masih pembelajaran tapi. Weh, mesti merendah ya. Iya. Oke. Nah, nanti kita pakai yang namanya stable audio. Bentar, aku coba langsung ke ininya aja. Nah, di stable audio ini adalah AI untuk bikin audio yang dimana kita memiliki batasan sebanyak 10 generate aja per bulannya yang gratis. Ya kalau mau bayar kayaknya mahal sih. Aku belum mau cek sih berapa. Jadi kita punya batasan sebanyak 10. Yang perlu kita catat di sini ada kita coba bikin 4 aja untuk latihan. Terus yang 6 itu bakal kita coba di minggu depan gitu. Makanya tersedia memang sangat sedikit, namun layanan gratis sepenuhnya seperti Fashion Brand dan Gigajet belum tersedia untuk suara. Dan kita sudah tahu di alasannya. Nah, kalian bisa masuk ke ini, stableaudio.com. Nanti kalian ada kayak gini, kalian masuk lewat Google aja, terus kalian centang, sampai akhirnya bikin kayak gini. Nah, di sini kalian bisa masukin nih promnya. Di sini kalian kan kemarin udah bikin gambar ya, kurang lebih bikinnya tuh hampir sama kayak yang gambar guys untuk promnya. Jadi bukan kayak yang teks tapi kayak yang gambar. Yang gambar kan kemarin langsung gitu kan, kayak apa-apa gitu, tegas gitu, nggak yang bertele-tele. Terus ada gaya, di sini kalian pilih genrenya ya mungkin lebih ke genre ya kayak modern, calm, house, classic rock. Ini kalian pilih mau bikin yang mana. Ya pastikan itu sesuai dengan prompt yang kalian bikin ya, biar nggak melenceng banget gitu. Terus di sini ada lagu, ada durasi. Untuk durasi ini jangan terlalu panjang karena pasti lama banget kalau misalkan kalian nanti bikinnya terlalu panjang. Nah, di sini maksimal 3 menit. Nah, atau kalian bisa input nih untuk audio untuk memberi reference supaya hasilnya kurang lebih sama gitu di dalam input audionya. Setelah itu kalian bisa generate. Nah, terus kalian bisa unduh hasilnya di pojok bawah. Ini udah ada lagunya nggak? Oh, nggak ada. Nah, di sini aku coba jelasin dikit untuk perintahnya ya. Kalau kalian lihat sekilas, di sini udah jelas kita tentukan suasana dari komposisinya misalkan menyeramkan, agresif, ceria, sederhana. Nah, di sini yang aku bilang tadi kurang lebih sama kayak yang foto, yang gambar, bukan yang teks. Kalau teks kan buatkan saya bla 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 bla. Tapi kalau yang gambar tuh to the point, menyeramkan, agresif dan sebagainya kayak gitu ya. Terus yang kedua ada jangan lupa menyebutkan instrumen musik yang digunakan. Nah, ini juga harus spesifik alat apa yang ingin kamu gunakan, yang ingin ada di dalam musik yang kamu bikin itu. Gitu. Tes yang ketiga bisa pakai tempo. Tempo ini bisa pakai BPM atau dengan kata-kata aja. Itu ya. Kalau misalkan nggak ngerti kira-kira kalau lagu kayak gini temponya berapa itu kan bisa pakai bikin lebih cepat dan seperti itulah. Nggak harus bikin pakai BPM-nya. Untuk menghasilkan musik latar, coba gaya ambient. Ambient. Kok ambient sih? Musik ini memiliki karakter suara yang atmosferik dan ambient. Sehingga cocok untuk pertunjukan yang lembut. Nah, jadi di sini buat karena kita nanti bikinnya itu untuk background di dalam game kita ya. Jadi eh, bikin suara yang cocok gitu. Oke, kalian bisa tugas ini masuk ke pembuatan suara. Oke, nih.
Bisa masuk dulu guys, kita kerjakan bersama-sama. Kalau kamu kan biasanya ngerjain bersama-sama atau kerjain sendiri guys? Oh ini udah kejawab nih. Wah bocor. Gimana guys? Biasanya bekerja sendiri-sendiri atau dibantu? Biasanya sih dibantu sih. Ya, saya sih sendiri sih. Kalau aku sendiri. Loh, Ya, kalau kalau gimana ya kalau ada tugas gitu, ah, itu kerjakan sendiri. Tapi kalau ada kuis gitu, dibantuin. oke oke, sama-sama sama. Nanti yang soal, kalau aku biasanya soal teori itu aku bakal ngerjain bareng-bareng karena biar nggak menghabiskan banyak waktu ya. Mm-mm. Terus yang penting kan di sini soal prakteknya itu kalian bisa kerjakan sendiri. Berarti kurang lebih sama. Kalian bisa masuk dulu guys. Udah? Oke. Di sini ada tiga kategori tadi yang bisa dibedakan apa aja? Ada yang masih ingat? Musik, efek Musik. suara, Mm-mm. sama suara. Hmm, masih kurang tepat satunya. Ntar, gak tahu deh. Sebenarnya kata-katanya beda sih sama yang tadi. Di sini ada pidato, itu yang ucapan ya. Jadi Mm. sebenarnya suara juga sebenarnya masuk ya karena tadi di penjelasannya ucapan. Tapi lebih spesifiknya ke pidato. Oke, lanjut ke nomor dua. Apa kesulitan dalam mempersepsikan musik yang dihasilkan? Persepsi kita tidak terhadap musik dibentuk oleh pengalaman. Kita tidak memperhatikan ketidakteraturan. Ya, yang mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Jadi ini sip ya. Nah, jawabannya tuh yang ini, guys. Jadi kalau misalkan gambar, kalian itu ketika melihat sesuatu yang detail, itu harus memperhatikan banget, ya kan? Kayak misalkan gambar burung, kalau matanya dua itu kemarin, itu kan harus diperhatikan banget, baru kita sadar kalau ada dua mata di satu burung, di satu sisi. Tapi kalau musik kalian dengerin, itu kalau nggak teratur itu pasti kedengeran gitu. Nah, itu susahnya. Itu guys. Lanjut ketiga. Pertanyaan mana yang mencerminkan keadaan terkini jaringan saraf dalam generasi suara? Pernyataan maksudnya. Ada yang tahu ini jawabannya? Eh, mes Meskipun meskipun jarang ya jaringan Oh, saraf iya. yang itu. Anda dapat menghasilkan Oke. musik yang cukup bagus, Sip. namun masih perlu ditingkatkan. Oke, benar banget. Nah, ini main banyak nih. Pilih aturan yang kalian ikuti saat membuat perintah audio. Wah, ini aku belum nyoba nih. Coba kita kerjakan bersama-sama. Gunakan deskripsi yang paling abstrak dan puitis mungkin. Iya nggak? Wajib nggak? Nggak. Itu ada 6. Apa? Hmm? Ada 6. Aku salah satu. Ada. Yang terakhir nih, tentukan alat musiknya. Pasti benar ya? Iya. Tentukan suasana dari komposisi tersebut. Oke nggak? Enggak. Enggak. Hmm, iya. Iya.
Gunakan frasa pendek yang dipisahkan dengan Oh koma. iya 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 iya. Ya, ya. Ya. Abaikan konteks dan tujuan dari audio tersebut. Enggak. Tentukan tempo. Iya. Jelaskan secara spesifik mengenai detail mengenai suara yang diinginkan. Iya. Gunakan metafora yang kompleks. Metafora itu kayak penjelasannya. Metafora. Enggak. Itu enggak. Metafora Oke. enggak. Jelaskan semua nuansa yang detailnya bahkan yang paling kecil sekalipun. Iya. Iya. Apakah benar? Wes. Hmm. Oke, kita masuk ke nomor 5. Di sini udah ada tugas, bisa dibaca dulu, terus bisa dipraktekkan. Kalian pilih salah satu aja ya dari 3 cerita besar ini. Terus bisa kalian bikin di stable audionya. Mungkin untuk pengerjaan yang ini kalian bisa share screen guys, biar aku bisa pantau juga.
Generate-nya agak lama ya. Gimana Reza? Generate-nya agak lama. Lama banget. Makanya kalau terlalu panjang dia bakal lama. Ini aku juga bikin-bikin eh, error. Kalian bikin waktu durasinya jangan terlalu panjang guys, biar nggak terlalu lama. Mister, aku udah selesai ya. Oke, Reza gimana? Udah selesai? Belum, belum. Aku generate lagi karena salah. Oke, oke. Nanti kalau udah selesai kabarin ya. Ya,
Kok lama banget sih? Cara bikin kayak cuma 10 detik mah. Itu di durasinya menitnya dikasih 0, secondnya dikasih 10. Oke, aku udah selesai. Oke, kalau udah selesai bisa istirahat selama 5 menit aja ya. Sampai jam 19.50. Oke, kita habis itu kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya.
Halo guys, pilih kembali lagi ke Zoom. Halo, halo. Kemana nih? Pada kemana nih? Oh, udah balik. Aku udah lihat punya kalian, udah dengerin maksudnya. Keren-keren. Kok punya aku jelek ya? Malah bagusan punya kalian. Deskripsinya paling kurang bagus, Mister. Iya sih, tadi aku coba ngide aja. Deskripsiku nggak jelas. Kayak kepotong-potong. Kalau Reza, halo Reza. Ada nggak ini? Ada. Tadi kamu pakai prompt sendiri atau yang pakai template itu? Oh, aku pakai template AI. Oh, pakai yang template-nya ya. Keren sih. Kalau yang pakai kamu pakai template yang apa itu? Kok di aku nggak ada ya templatemu ya? Kan template tadi yang itu kan, break down loop. Yang mana itu ya? Iya, Kalau pakai yang itu emang bagus sih, tapi kamu kayaknya perlu kapan-kapan aja buat cobain nge-prompt sendiri. Kalau pakai yang template tuh hasilnya emang rapi banget sih. Aku coba ya. Kalau yang pakai template tuh bagus jadinya. Kayak rapi banget. Kalau yang bikin sendiri pakai prompt itu suaranya tetap aneh. Walaupun tadi punya lama tadi. Bentar. Bentar. ini banget. Pilih dikit dong. Apa? Volumenya bisa dikecilin, Mister. Hah? Volumenya bisa dikecilin. Soalnya kencang banget itu suaranya. Oh iya dah. Mm. Sorry, sorry, sorry. Lumayan sih. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kita bikin gambar untuk menggenerate musik ya. Mana ya materinya? Nah, kita udah istirahat, walaupun bentar ya guys. Tuh, relax. Di nanti terakhir di hari ini adalah gambar dan suara. Nah, jadi kita coba bikin yang sesuai yang aku jelaskan tadi. Jadi kita kasihkan gambar ke AI supaya dijadikan lagu gitu ya, jadikan musik. Dalam hal apa suara membantu kalian memahami suatu gambar? Yang pertama ada suasana ya. Jadi suara dapat menciptakan suasana di sekitar sebuah gambar. Contohnya kesan tenang dan damai pada sebuah pemandangan alam dapat diperkuat oleh suara gemerisik daun dan kicauan burung. Demikian pula kesan dramatis dari satu adegan bersejarah dapat diperkuat oleh gemuruh pertempuran atau deru badai. Satu lagi guys, film horor kalau nggak ada musik horornya nggak jadi horor. Itu adalah contoh suasana yang dimaksud ya. Jadi suara itu bakal mendukung banget suasana yang ada gitu. Yang kedua ada suasana hati. Suara juga dapat menyampaikan suasana dari sebuah gambar. Gitu. Contohnya kayak kalau kita baca puisi gitu ya, musikalisasi puisi itu pasti musiknya juga sesuai dengan apa yang ada di situ. Gitu. Itu untuk menampakkan suasana hatinya lagi gimana. Kayak contoh, ada nggak sih kita baca doa-doa gitu, kadang itu diiringin dengan lagu-lagu yang sedih gitu kan. Itu supaya kita merasa butuh. Nah, yang ketiga ada persepsi. Suara dapat membangkitkan respon emosional pada penonton yang memperkuat persepsi terhadap gambar.
Misalnya, suara melodi yang sangat sedih dapat membangkitkan empati terhadap tokoh dalam sebuah potret, sementara musik yang dinamis dapat menimbulkan ketertarikan yang menggugah dalam adegan pertempuran. Ini ada suatu apa namanya tahapnya ya, tahapan dalam gimana ada salah satu guys. Kedengaran nggak? Kenceng banget kayaknya. Eh, ada tahapan bagaimana suatu gambar itu bisa di generate menjadi suara. Jadi di sini jaringan saraf tiruan yang mengubah gambar menjadi audio bekerja dengan prinsip pembelajaran mendalam menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan karakteristik visual dan audio. Tahap pertamanya dia mengubah menjadi matriks pixel ya, di mana setiap pixel mewakili titik dengan warna tertentu. Yang tahap keduanya fitur visual kunci seperti bentuk, warna dan tekstur diekstraksi jadi gambar untuk mempresentasikan jejak visualnya. Nah, di tahap kedua ini jaringan saraf buatan menelusuri gambar menggunakan filter. Di sini ada 4 filter. Filter tepi ini peka terhadap perubahan warna yang tajam. Itu fungsinya untuk mengungkapkan tepi objek. Nah, jadi dia membaca suatu objek itu dari tepinya kan. Ibaratnya gambar itu juga tepinya gitu. Ada filter tekstur. Ini mendeteksi pola yang berulang pada pixel. Mendeteksi tekstur seperti kayu, batu, atau kain. Yang ketiga ada warna. Dia membaca warna-warna apa aja yang ada di situ. Yang terakhir ada bentuk. Filter ini peka terhadap karakteristik geometris dan mengungkapkan bentuk objek dalam gambar. Fitur yang tahap ketiganya, fitur visual yang telah diekstraksi kemudian diubah menjadi model audio. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Kita masuk yang namanya Remusik AI. Ini aku coba masuk dulu. Kiriman ke chat nih. Nah, ada chat ya guys. Halo. Kalian bisa daftar dulu sama pakai login by Google aja biar cepet. Nah, di sini lebih gampang guys, karena kalian cuma perlu memasukkan suatu gambar, terus kamu geser-geser buat durationnya kasih yang paling deket aja, biar cepet. Ya, terus output formatnya ada MP3 dan lain sebagainya. Kalian di sini kan lihat 19 times, 10 times seperti. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa eh, masuk ke materi keduanya, singkat saja guys. Silahkan masuk kalau udah siap, kabarin. Kita mau ngerjakan bersama lagi. Oh, udah ya, udah masuk ya. Oke, yang pertama ada suara apa yang akan membantu menciptakan suasana tenang dan damai di suatu lanskap? Suara bel tenang? Halo. Suara bel. Hmm, Suara bel mau pulang sekolah. Geraman binatang liar harusnya mencekam ya itu ya. Kalau suara klakson mobil tuh crowded. ya, Terus suara aliran sungai yang tenang. Nah, ini ya, ini. Suara sirine menakutkan ini. Suara gemerisik dan yang kicauan burung. ya, Oke, suara angin. ya. Oke. Apakah benar? Ada yang salah. Apa bel? Oke. Itu suara bel masa? Oh, Oh, bel doang. Suara angin enggak ya? suara suara angin tadi ya? Enggak. Ini. Duh, Ini jawabannya cuma dua.
Kenapa suara angin enggak ya? Nah, ini ada tahap-tahap tadi. Tahap pertamanya apa? Hmm, Yang barusan banget di akhir tadi. mengubah gambar jadi matrix pixel. Oke. Yang kedua, Yang pastilah. kedua, ekstraksi ke fitur visual. Oke. Tahap tiga Oke, pasti. siapa tahu. Oke. Loh, Duh, loh, loh. duh, duh. Loh ya. Oke, lanjut ke nomor tiga. Aduh, pilek di ini guys. Dinginan. Panjang nih. Bagaimana gambar diubah menjadi audio? Nah, dibaca pelan-pelan dulu. Ini udah jelas sih sebenarnya, walaupun panjang. Yang mana nomor tiga Gam- kira-kira? gambar diubah jadi matrix pixel. Nah, ini ya. Oke. Filter khusus bla 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 bla. Sip. Nah, nomor 4 ini pasti kita gunakan gambar bebas dah. Kalian pakai gambar apapun. Ayo. Kalau biasanya sih pakai yang kemarin AI dibikin ya, yang bikin AI kemarin ya. Mhm. 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 Mhm.
Udah selesai, Mister. Cepet banget. Ya. Kelas kita nggak ada sejam nih. Hmm. Semikanlah cinta, semoga kau dan aku. Loh, kok ngelek aku ya? Really music AI moment of. Apa, ini kan disuruh kayak image kan ya buat itunya. Kayak pakai gambar gitu kan ya, buat image, generate image-nya. Itu caranya gimana sih? Aku bisa nyari. Sorry Riza, agak kepotong tadi yang di awal. Coba ulangin. Jadi kan disuruh jangan pakai generate image kan. Nah, aku nggak tahu di mana tempatnya. Lupa aku. Generate image. Musik dari image gitu. Iya, eh kayak aku cara naruh image-nya di mana? Oh, maksudnya cara bikinnya di sini. Nah, ini kamu bisa pilih. Oke, 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 oke. Oke? Loh, kemana nge-lag? Hmm. In this moment, let's just breathe. Feel the calm, close your eyes and see the world outside. Saya sudah ya.
Reza udah selesai? Udah. Udah selesai? Oke, kalau udah selesai kita balik dulu ke Zoom bentar, guys. Coba balik ke Zoom. Oke, kita simpulkan dulu tadi kita di hari ini belajar gimana caranya bikin teks supaya dari teks itu kita bisa bikin musik gitu ya, bisa bikin suara. Jadi aku udah lihat juga punya kalian keren-keren hasilnya, udah bisa didengerin lah, nggak acak-acakan banget. Terus eh yang materi kedua kita tadi bikin gambar, dia bisa menjadi musik gitu ya, dan keren juga. Nanti aku lihat hasilnya. Oke, jadi dari materi hari ini ada yang ditanyakan nggak, guys? Ada yang ditanyakan? Aman semuanya? Oke, kalau aman, Kan. oke, kalau aman kita akhiri aja. Nggak apa-apa, 1 jam. Pelajaran kita nggak apa, karena memang udah selesai. Jadi terima kasih teman-teman. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Selamat malam. Oke.